Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Atiatul Melah dengan NIM 23010500009. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Latar belakang, bimbingan dan konseling dibutuhkan di sekolah karena setiap siswa memiliki potensi, masalah, dan tantangan yang unik dalam proses belajar dan perkembangan pribadinya. Dalam konteks pendidikan, siswa seringkali menghadapi masalah pribadi, sosial, maupun akademik yang dapat mengganggu prestasi belajar mereka. BK berperan untuk membantu siswa mengatasi masalah-masalah ini agar dapat berkembang secara optimal baik dari segi akademik, sosial, maupun emosional. Berikutnya, pengertian bimbingan. Proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing atau guru kepada siswa untuk membantu mereka memahami dan mengembangkan potensi diri serta mengambil keputusan yang tepat. Berikutnya, pengertian konseling. Proses interaksi antara konselor dan siswa yang bertujuan membantu siswa menyelesaikan masalah-masalah pribadi dan psikologis. Persamaannya adalah keduanya bertujuan untuk membantu siswa mencapai perkembangan optimalnya. Sedangkan perbedaannya adalah bimbingan lebih bersifat umum, bertujuan mencegah masalah dan biasanya diberikan kepada kelompok, sedangkan konseling lebih fokus pada masalah tertentu bertujuan untuk memperbaiki dan biasanya dilakukan secara pribadi dengan individu. Mengapa guru membimbing? Guru membimbing siswa karena mereka adalah sosok yang dekat dengan siswa dan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pemberian materi pembelajaran, tetapi juga dalam membantu siswa menghadapi tantangan non-akademik yang mungkin memengaruhi prestasi belajar dan perkembangan pribadi. Pertama adalah urgensi BK. Bimbingan dan konseling penting untuk membantu siswa menghadapi berbagai masalah yang dapat mengganggu prestasi akademik mereka, seperti masalah emosional, sosial, atau keluarga. Tanpa BK, siswa bisa mengalami kesulitan dalam mencapai potensi mereka secara maksimal. Kedudukan BK. BK adalah bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah. Ini merupakan salah satu layanan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan, terutama dalam membantu siswa mengembangkan potensi diri dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi selama proses belajar. 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, yaitu yang pertama ada bidang administratif atau kepemimpinan. Bidang ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi sekolah. Yang kedua, ada bidang pembelajaran mata pelajaran dan kurikulum. Bidang ini bertanggung jawab atas pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta pengembangan kurikulumnya. Yang ketiga, ada bimbingan dan konseling. Bidang ini berfokus pada pelayanan kepada siswa untuk membantu mereka dalam proses perkembangan pribadi, sosial, atau akademik. Berikutnya, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru berfokus pada pengajaran dan pengembangan keterampilan akademik, sedangkan konselor berfokus pada pengembangan pribadi, sosial, dan karir siswa. Tugas konselor melengkapi peran guru dengan membantu siswa mengatasi masalah yang dapat menghambat proses belajar mereka. Berikutnya ada tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Tujuan BK adalah membantu siswa memahami potensi dirinya, mengembangkan keterampilan sosial, mengatasi masalah pribadi, dan membuat keputusan yang tepat tentang karir dan pendidikan di masa depan. Fungsi Beberapa fungsi BK, yang pertama yaitu fungsi pemahaman, membantu siswa memahami diri mereka sendiri seperti bakat, minat, dan potensinya, serta lingkungan di sekitarnya. Yang kedua ada fungsi pencegahan, mencegah munculnya masalah yang lebih serius baik di bidang akademik maupun sosial emosionalnya. Yang ketiga ada fungsi pengembangan, membantu siswa mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai potensi optimal. Yang keempat ada fungsi penyembuhan, membantu siswa yang mengalami masalah atau hambatan untuk kembali ke kondisi yang lebih baik. Dan yang kelima ada fungsi
penyaluran, membantu siswa menemukan jalur pendidikan atau karir yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Orientasi BK yaitu berorientasi pada pencegahan, pengembangan, dan memberikan bantuan langsung agar siswa mencapai kesuksesan akademik, emosional, dan sosial. Asas-asas BK diantaranya yang pertama adalah asas kerahasiaan, menjamin bahwa segala informasi dan data yang diberikan oleh konseli atau siswa kepada konselor harus dirahasiakan. Yang kedua, asas kesukarelaan, layanan bimbingan dan konseling harus dilakukan tanpa paksaan. Konseli diharapkan datang dengan kesadaran dan keinginan untuk mencari bantuan. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Konseli harus bersikap terbuka dalam memberikan informasi tentang diri mereka serta menerima informasi dari konselor. Yang keempat ada asas kegiatan. Konseli diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan bimbingan dan konseling. Berikutnya ada asas kemandirian, yaitu salah satu tujuan BK adalah membantu konseli menjadi mandiri, mampu mengambil keputusan dan mengarahkan hidup mereka sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada konselor. Berikutnya ada prinsip-prinsip BK diantaranya. Yang pertama adalah berpusat pada klien. Layanan BK harus berfokus pada kebutuhan, kepentingan, dan potensi individu yang dibimbing. Yang berikutnya ada berkelanjutan. Layanan BK tidak hanya diberikan saat individu mengalami masalah, tetapi juga berkelanjutan untuk mendukung perkembangan mereka sepanjang waktu. Berikutnya ada prinsip edukasi. BK bertujuan untuk membantu individu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi. Yang berikutnya ada preventif, yaitu selain menyelesaikan masalah, BK juga berfokus pada pencegahan masalah. Dan yang terakhir ada aksesibilitas. Semua individu harus dapat mengakses layanan BK tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau agama. Penerapan fungsi BK yang pertama adalah fungsi pemahaman. Dalam kegiatan sehari-hari di kelas, guru bisa memberikan pujian atau dorongan kepada siswa saat mereka menunjukkan kemampuan tertentu sehingga siswa lebih sadar akan potensi mereka. Yang berikutnya ada fungsi pencegahan dengan menerapkan disiplin dan mencegah terjadinya konflik antar siswa sehingga masalah perilaku bisa diminimalkan. Yang ketiga ada fungsi pengembangan. Guru bisa memberikan tugas-tugas yang menantang tapi tetap sesuai dengan kemampuan siswa agar mereka dapat berkembang secara bertahap. Berikutnya ada penerapan orientasi BK. Guru dapat mencegah masalah akademik dan perilaku dengan memberikan bimbingan yang tepat, seperti memastikan siswa memahami tugas-tugas mereka serta memberikan panduan dalam manajemen waktu dan penyelesaian tugas. Berikutnya, guru juga berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Misalnya, melalui pembelajaran kolaboratif, guru bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan teman-temannya. Berikutnya, penerapan asas-asas BK. Yang pertama, kerahasiaan. Meskipun guru bukan konselor, saat siswa berbagi cerita pribadi, guru harus menjaga informasi tersebut dan tidak menyebarluaskannya tanpa izin siswa atau tanpa alasan yang mendesak. Yang kedua, keterbukaan. Dengan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, siswa akan merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan guru tentang masalah mereka. Dan yang terakhir, ada kemandirian. Dengan memberikan tugas yang sesuai dan panduan yang tepat, siswa dapat belajar mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Profil guru yang berkualitas. Yang pertama, dilihat dalam kompetensi pedagogik. Guru yang berkualitas harus memiliki kemampuan untuk mengajar dengan efektif. Ini menyangkut menguasai materi pembelajaran dan metode pengajaran yang beragam. Yang kedua, kemampuan interpersonal. Guru yang baik harus mampu membangun hubungan yang positif dengan siswa, seperti mengenali siswa dan tidak membandingkan siswa. Berikutnya ada karakter dan etika. Guru perlu memiliki akhlak terpuji dan sikap profesional.
antara lain seperti menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai guru, dan guru harus mampu memberikan contoh perilaku baik kepada siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Berikutnya, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Di era digital saat ini, guru harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir ada kemampuan kolaborasi. Guru perlu membangun kerjasama baik dengan berbagai pihak, seperti dengan orang tua maupun dengan rekan seprofesi. Hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan agar kegiatan bimbingan dan konseling bisa dilaksanakan? Yang pertama, menciptakan suasana kelas yang mendukung. Berikutnya, mengidentifikasi masalah siswa secara dini atau sejak dini, kerjasama dengan konselor, sekolah atau guru BK, melibatkan orang tua dalam proses BK, melibatkan diri dalam pelatihan BK. Mengapa memahami karakter peserta didik itu penting? Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan memahami karakter siswa, guru dapat merancang metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang kedua, mengatasi hambatan pembelajaran. Pemahaman tentang karakter siswa membantu guru untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi siswa selama proses belajar. Yang ketiga, mendukung perkembangan siswa. Memahami karakter siswa memungkinkan guru untuk memberikan dukungan yang tepat dalam perkembangan akademik, sosial, dan emosional mereka. Dan yang keempat adalah membangun hubungan yang positif. Dengan memahami karakter siswa, guru dapat membangun hubungan yang lebih baik dan lebih akrab dengan mereka sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Berikutnya, karakter yang perlu dipahami. Yang pertama, ada gaya belajar. Ini meliputi gaya belajar secara visual, auditori, atau kinestetik. Yang kedua, tingkat kemandirian. Ada siswa yang lebih mandiri dan dapat belajar sendiri, dan ada juga yang membutuhkan bimbingan lebih. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Siswa dengan kecerdasan emosional yang baik lebih mudah mengelola emosi mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, kepribadian. Ini meliputi kepribadian seperti introvert, extrovert, atau kombinasi keduanya. Yang kelima, ada minat dan bakat. Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda. Yang keenam, motivasi belajar. Beberapa siswa memiliki motivasi dari dalam yang tinggi, sementara yang lain lebih termotivasi dari faktor luar. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, latar belakang sosial dan keluarga. Latar belakang sosial, budaya, dan keluarga dapat mempengaruhi karakter dan perilaku siswa. Berikutnya, cara memahami karakter peserta didik. Yang pertama dapat melalui observasi dengan mengamati siswa selama proses pembelajaran untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya dan respon terhadap materi pelajaran. Yang kedua, melalui wawancara. Lakukan wawancara informal dengan siswa untuk memahami minat, hobi, serta kondisi sosial dan emosional mereka. Yang ketiga, melalui komunikasi efektif. Bangun komunikasi yang baik dengan siswa dengan menjadi pendengar aktif sehingga siswa merasa nyaman untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Yang keempat, pengenalan diri. Ajak siswa mengikuti program pengenalan diri atau les psikologi untuk membantu mereka mengenali karakteristik diri mereka sendiri. Berikutnya ada diskusi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang karakteristik anak di rumah dan bagaimana lingkungan keluarga memengaruhi perkembangan mereka. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan ini membantu siswa memahami lingkungan baru, termasuk sekolah dan semua objek yang dipelajari, sehingga mempermudah mereka dalam beradaptasi. Contoh implementasinya yaitu mengadakan program orientasi bagi siswa baru di awal tahun ajaran, di mana mereka diajak
berkeliling sekolah, diperkenalkan dengan guru dan staf, serta dijelaskan tentang tata tertib dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Yang kedua, layanan informasi. Layanan ini memberikan informasi yang berguna bagi siswa untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Contoh implementasinya mengadakan sesi informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah, termasuk manfaat mengikuti kegiatan tersebut dan cara pendaftarannya. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini membantu siswa mendapatkan penempatan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Contoh implementasinya melakukan asesmen untuk mengetahui minat dan bakat siswa, lalu membantu mereka memilih kegiatan ekstrakurikuler atau kelompok belajar yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Berikutnya, yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa menguasai materi pelajaran dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima adalah layanan konseling individual. Layanan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara secara pribadi dengan konselor mengenai masalah yang mereka hadapi. Yang keenam adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan ini melibatkan sekelompok siswa untuk mendapatkan informasi dan dukungan mengenai masalah pendidikan atau sosial. Yang ketujuh adalah layanan konseling kelompok. Layanan ini memberikan bantuan pada sekelompok siswa untuk membahas masalah pribadi dalam konteks kelompok. Dan yang kedelapan adalah layanan mediasi. Layanan ini membantu menyelesaikan konflik atau perselisihan antara siswa dengan menggunakan konselor sebagai mediator. Dan yang terakhir adalah layanan konsultasi. Layanan ini menyediakan bantuan teknis kepada orang tua, guru, dan staf sekolah dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang dialami siswa.